ini teman-teman untuk gerbong di ekonomi premium 5. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Sekarang ini berada di suatu gang, tepatnya dia nggak jauh banget sih dari stasiun Lempuyangan. Ini tepatnya berada di Jalan Hayam Huruf. Sekarang pukul jam 9 teman-teman. Dan nanti saya akan melakukan perjalanan dari Lempuyangan ini menuju ke Bekasi ya, menggunakan kereta api. Ini bisa dibilang kereta api Bogowonto di kelas ekonomi premium ya. Karena ini mungkin harga yang paling kereta yang paling nyaman sebenarnya dengan rangkaian ekonomi premium, dan harganya pun yang termurah itu di angka 250 ya. Sampai dengan ya 300 sih. Cuma kalau misalkan di angka 250 260 itu menurut saya pribadi itu harga yang paling pas mungkin. Pastinya ekonomi premium dan menggunakan rangkaian stainless steel. Kayak gitu sih, dan rangkaian stainless steel itu rangkaian sudah bagus teman-teman kalau untuk rangkaian stainless steel. Dah, gimana keseruannya? Ikuti perjalanan saya kali ini dari stasiun Lempuyangan ini tujuan menuju ke arah Bekasi. Dan itu teman, itu emang langsung di depan stasiun Lempuyangan itu sendiri. Untuk jam keberangkatan kereta api Bogowonto yang saya naikin itu sekitar jam 10 berangkatnya dari stasiun Lempuyangan. Sekarang jam 9:05, artinya masih kurang lebih 1 jam lagi teman-teman untuk keberangkatan kereta api Bogowonto dari stasiun Lempuyangan menuju stasiun Bekasi. Nah teman-teman, ini sekarang saya berada di pintu masuk stasiun Lempuyangan ya. Sebenarnya kalau misalkan ini mengenai banyak kereta yang menuju arah Bekasi pagi hari dari stasiun Lempuyangan ini, itu cukup lumayan banyak. Yang pertama, keberangkatan pagi itu ada jam 7 pagi itu ada kereta api Fajar Utama Jakarta. Selanjutnya ada kereta api Bangkarta, terus Bogowonto yang saya naikin, terus Mataram, dan nanti keberangkatan paling siang itu ada Progo dan seterusnya. Kayak gitu sih. Nah, ini teman-teman, ini pintu masuk untuk keberangkatan kereta api jarak jauh di stasiun Lempuyangan. Ini sekilas sebenarnya banyak booth-booth yang menjual oleh-oleh Jogja ya. Kayak seperti ini pusat oleh-oleh Sayajo. Ada beberapa ATM center, ATM bank, ada Indomaret Point, ada mungkin bapia kukus. Ini bisa lihat di sini ada bapia kukus, dan ini merupakan situasi terkini dari stasiun Lempuyangan itu sendiri. Dan kalau untuk keberangkatan pintu masuk dan antara kereta api komuter lain ke arah Kutoarjo sama dengan ke arah Solo, ini di sini teman-teman, ini pintu masuk untuk komuter lain. Sedangkan kalau untuk kereta api jarak jauh itu ada berada di ujung sana. Emang terpisah kalau untuk secara pintu masuk, karena emang peronnya pun itu terpisah teman-teman. Jadi emang ada peron khusus untuk kereta api komuter lain kayak gitu sih. Ya ini ada jual ada minuman, ada bolu kukus, ada beberapa booth juga yang melayani ya mungkin booth kecil ya, kayak ada salmon, ada roti Mariam, ada roti O, dan lain-lain kayak gitu sih. Ini situasi terkini untuk di situasi pintu masuk di stasiun Lempuyangan. Nah, ini untuk loket kereta api jarak jauh teman-teman, emang ada ini bisa untuk kalian yang mau beli tiket langsung offline di stasiun. Ini termasuk untuk kereta api jarak jauh dan pembatalan dan
refund tiket atau ubah jadwal untuk keberangkatan kereta api jarak jauh, kayak gitu sih. Ini ada cetak tiket, ada beberapa, cukup banyak lah untuk di stasiun Lempuyangan itu sendiri. Ada 7 ya bahkan ya, kayak gitu sih. Nah ini teman-teman, saya udah cetak tiket untuk keberangkatan kereta api Bogowonto. Berangkatnya jam 10, nanti tiba di stasiun Bekasi itu jam 17.43, artinya mau jam 6 lah. Yang kurang lebih estimasi perjalanan kereta api Bogowonto yang saya naikin itu sekitar 7 jam 43 menit. Itu kalau di jadwal ya mungkin hampir 8 jam kalau untuk estimasi perjalanan dari stasiun Lempuyangan ini tujuan ke Bekasi. Nah ini teman-teman, emang di stasiun Lempuyangan ini ada beberapa fasilitas yang bisa dia nikmati oleh masyarakat pengguna kereta api jarak jauh. Kayak hal ini ada sebuah air minum, jadi bisa isi ulang ya. Jadi ini gratis, tenang aja. Dan ada beberapa fasilitas juga kayak ada buat ngecas. Ini ada beberapa kursi yang buat tempat tunggu untuk keberangkatan kereta api jarak jauh. Ini stasiun. Ini kereta api Bogowonto yang akan saya naiki nanti jam berangkat pukul jam 10 dan tiba di stasiun Bekasi itu di sekitar jam 17.43. Nanti mungkin estimasinya ya hampir 8 jam lah kurang lebihnya kayak gitu. Nah ini kalau untuk tiket sendiri teman-teman, kereta api Bogowonto, harga untuk ekonomi premium itu dari mulai 250 sampai dengan 330.000 yang termahal ya. Tapi kalau misalkan yang eksekutif itu dari harga mulai 330.000 sampai 550.000. Kayak gitu sih. Emang ini rangkaiannya full stainless steel, terdiri dari dua kelas. Yang pertama ada kereta api kelas ekonomi premium, dan yang kedua ada kereta api eksekutif. Yang itu semua full stainless steel ya, kayak gitu sih. Nah kalau untuk formasi dari lokomotif itu, pertama ada lokomotif, kedua itu ada eksekutif 1, 2. Selanjutnya ada kereta api, ada gerbong restorasi. Selanjutnya ada kelas ekonomi premium 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan terakhir itu merupakan gerbong pembangkit. Saya duduk bersempatan di ekonomi premium 5. Ini kita lihat kode train mark ya. Ini ada kode F. Ini menandakan rangkaian kereta api Bogowonto ini bisa dilaju dengan kecepatan maksimal 120 km per jam ya. Ini 10, ini merupakan jenis bogi. Bogi itu merupakan roda teman-teman, roda yang pakai dari kereta api Bogowonto ini. Dan 45 ini 45 ton. Ini berat dari rangkaian satu gerbong ya, kayak gitu sih. Ini nggak kelihatan ya, gelap ya. Nah ini dia untuk kode train mark di setiap gerbong. Kode lagi teman-teman, ini K3 01958. K3 merupakan ini rangkaiannya kelas ekonomi, 0 artinya tidak berpenggerak, alias harus ditarik lokomotif. 19 merupakan pertama dinas di tahun 2019, dan 58 merupakan rangkaian absen ke-58. YK merupakan kepengurusan Dipo Induk Yogyakarta teman-teman. Ini ada TS. Ini tegangan statis ya dari rangkaian pembangkit, dari gerbong pembangkit ke rangkaian sebesar sekian, dan berat kosong dalam gerbong ini sebesar 38,5 ton ya. Dan ini ada mulai dinas di tanggal 17 bulan 5 di tahun 2019. Ini ada perawatan 4 tahun sekali di Balai Yasa Surabaya Gubeng di tanggal sekian, dan perawatan 2 tahun sekali di Yogyakarta di tanggal sekian. Ini langsung aja masuk ya, kita ke ekonomi premium 5-nya. Nah ini teman-teman untuk gerbong di ekonomi premium 5.
Ya inilah tempat mungkin kurang lebih sama ya, sama seperti kereta api ekonomi stainless steel, ekonomi premium pada rangkaian stainless steel pada umumnya. Di kanan kiri itu ada sebuah bagasi buat naruh barang kalian, dan ada sebuah 4 unit bukan papan monitor, atau ini TV kecil ya, kayak gitu sih. Dan setengah baris ke menghadap laju kereta, dan sebaliknya menghadap ke arah sebaliknya laju kereta ya. Kayak gitu sini interior dari kereta api ekonomi premium stainless steel. Menggunakan AC sentral kayak gitu sih. Nah, ini teman-teman, saya berkesempatan di 2D. Artinya ini bangku yang berbalik arah ya dengan laju kereta, karena nanti kereta api Bogowonto melaju ke arah sana, sedangkan bangku yang saya naikin menghadap ke arah sana, kayak gitu sih. Ini bangku yang sebenarnya kalau ekonomi premium ini random teman-teman, jadi nggak bisa ditebak kita dapatnya yang selaju dengan kereta atau dengan sebalik arah laju kereta, kayak gitu sih. Nah, ini teman-teman, ada beberapa fasilitas juga di dalam setiap bangku. Jadi ini saya mendapatkan kaca agak seperti kayak kaca film ya. Jadi beda dengan yang ini nggak memakai kaca film, tapi yang ini memakai kaca film. Bedanya kalau misalkan sinar matahari kita nggak terlalu terang banget, nggak terlalu langsung menyentuh ke dalam ruangan ya, kayak gitu sih. Berbalik dengan kaca yang tidak memakai kaca film, jadi dia langsung kalau kena matahari itu langsung ke dalam, nembus ke dalam ruangan gerbongnya, kayak gitu sih. Itulah keunggulan dari kaca film. Dan ini beberapa fasilitas. Ini ada meja kecil di dalamnya, dan ini ada tulisan PT Inka ya. Ini emang buatan PT Inka. Ini ada buat stop kontak, ada plastik kantong sampah, ada buat mungkin ini atau apa ya, ini buat naruh barang kalian, kayak gitu sih. Dan untuk legroom di ekonomi premium seperti ini teman-teman, jadi nggak cukup lega dan nggak cukup sempit juga, jadi ya pas lah untuk legroom di ekonomi premium. Nah teman-teman, ini sekarang pukul jam 9:47, artinya kurang lebih 13 menit lagi kereta api Bogowonto yang saya naiki akan berangkat dari stasiun Lempuyangan. Ini hari biasa, di tanggal 21 Mei, hari Selasa. Ini mungkin nggak banyak ya, tapi kurang tahu juga, nanti biasanya yang naik kebanyakan itu di stasiun Tugu Yogyakarta ya, kayak gitu sih. Ya mudah-mudahan perjalanan kali ini selamat sampai tujuan dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, gitu ya, amin.
Jalan satu langkah itu sudah tiba di stasiun Tugu Yogyakarta teman-teman. Yang naik pun dari sini itu terbilang cukup banyak. Cuman masalahnya ini hari biasa, tapi kalau weekend ini cukup banyak teman-teman peminatnya untuk KTP Bowoto. Karena ini hari biasa, hari Selasa. Jadi untuk okupansi penumpang yang naik dari stasiun Tugu Yogyakarta itu nggak sebanding dan nggak seramai pas weekend. Kayak gitu sih. Dan ini stasiun Tugu Yogyakarta teman-teman. Emang di Yogyakarta itu terdapat 2 stasiun ya. Yang pertama ada kereta api stasiun Mumbyangan, yang kedua ada kereta api stasiun Tugu Yogyakarta. Kalau untuk Tugu Yogyakarta ini melayani khusus untuk keberangkatan kelas tinggi ya, kayak seperti Taksaka, KTP Argo Semeru berhenti di sini, kayak gitu sih, yang dari arah Surabaya. Emang dipisah. Kalau untuk Mumbyangan itu kebanyakan untuk kelas campuran dan ekonomi ya, kayak gitu sih. Ini situasi terkini dari stasiun Tugu Yogyakarta. Jam 10:05. Dan ini sisi lain teman-teman dari stasiun Tugu Yogyakarta. Di sana terdapat sebuah depo Yogyakarta. Emang ada beberapa lokomotif, rangkaian gerbong, tempat perawatannya di depo Yogyakarta. Nah, teman-teman, mungkin momen yang didapat dari stasiun Yogyakarta ini menuju stasiun Purwokerto sama dengan ke stasiun Bekasi nanti, mungkin nanti paling momennya itu mungkin nanti kita akan melintasi terowongan hijau setelah stasiun Gombong. Setelah itu mungkin ada sebelum Purwokerto itu ada jembatan Serayu, terowongan Kebasen, terowongan apalagi terowongan Noto, yaitu kita akan melalui itu teman-teman. Jadi ini keberangkatan pagi, jadi pasti banyak momen dan yang didapat nanti ketika melintasi jalur Yogyakarta sampai dengan ke Purwokerto. Pukul jam 10:35 teman-teman, ini sudah tiba di stasiun Wates. Yang naik ternyata ada juga di stasiun Wates, ada 2 orang tadi. Jadi teman-teman, ini masih di daerah Yogyakarta ya, stasiun Wates. Nah ini teman-teman, ini untuk rute perjalanan kereta api Bogowanto yang saya naikin. Ini dari stasiun Lempuyangan, nanti berhenti di stasiun Yogyakarta, Wates, Kutoarjo, Kebumen, Gombong, Kroya, Purwokerto, Bumi Ayu, Cirebon Perujakan, Jatibarang, Cikarang, Bekasi, sampai menuju dengan 4 stasiun. Walaupun nanti saya akan berhenti di stasiun Bekasi. Teman-teman, untuk toiletnya, setiap rangkaian stainless steel pasti terpisah antara pria dan wanita. Ini toilet 2 ini merupakan toilet wanita dan toilet 1 ini merupakan toilet pria.
Kita masuk yuk untuk ke toilet prianya. Nah ini teman-teman, untuk toiletnya ini sebenarnya nggak terlalu besar untuk toiletnya, tapi yang saya suka dari stainless steel toilet stainless steel adalah mungkin ini kecil, ini termasuk kecil sih, kayak gitu. Walaupun kacanya ini nggak begitu besar, walaupun kaca cukup besar teman-teman. Jadi di sini ada sabun cair, ini ada mini wastafel, air ngalir, ini ada WC untuk teman-teman. Ini ada tombol buat bilas juga, airnya normal. Ini buat shower putih muka. Ada tisu, ada jendela, ada gantungan pakaian, ada pengaruh ruangan. Ini ada jendela teman-teman yang bisa kita buka. Pukul jam 11:05 teman-teman, ini sudah tiba di stasiun Kutoarjo. Ini ada beberapa kereta yang start awal dari sini, kayak kereta api Kuto Jaya Utara, Kuto Jaya Selatan, Saunggali, dan ada depo induknya teman-teman di sana untuk sarana Kutoarjo. Ini pukul jam 11:33 teman-teman, ini sudah tiba di stasiun Kebumen. Stasiun Kebumen sudah masuk wilayah dari Daop 5 Purwokerto teman-teman. Ini letaknya di Kabupaten Kebumen. Dan ini sisi lain teman-teman dari stasiun Kebumen itu sendiri. Pukul jam 11:51 teman-teman, ini sudah tiba di stasiun Gombong. Ini stasiun Gombong sudah masuk daerah kota Kebumen ya, kayak gitu sih. Stasiun Gombong banyak dilalui dan berhenti juga, ada beberapa kereta juga yang mungkin hampir semua kereta itu berhenti di sini, stasiun Gombong.
Pukul jam 12 lewat 17 menit teman-teman, ini sudah tiba di stasiun Kroya. Stasiun Kroya merupakan stasiun terbesar teman-teman di daerah 25 Purwokerto. Walaupun dia bukan pusat dari 25 Purwokerto, tapi merupakan ini dia stasiun terbesar di daerah 25 Purwokerto. Semua kereta wajib berhenti di sini kecuali kereta api Argo Dwi Pangga, Argo Laut itu mendapat langsung di stasiun Kroya ini. Sekalipun kereta api Argo Wilis Sang Raja Selatan itu berhenti di sini teman-teman, di stasiun Kroya. Nah teman-teman, nanti di Kroya ini merupakan ada sebuah perjalanan kereta Bogowonto yang saya naik itu akan berbelok ke kanan ke arah Purwokerto, sedangkan ada jalur percabangan ke arah kiri itu menuju ke arah Tasik, Banjar, sampai dengan ke arah Bandung. Kayak gitu sih. Ini kenapa dikatakan stasiun terbesar di 25 Purwokerto? Karena emang emplasemen stasiun Kroya ini cukup panjang teman-teman, dari ujung sana itu sampai ke arah sana. Jadi cukup panjang untuk emplasemen stasiun Kroya ini. Ini di setiap stasiun teman-teman, dari antara Jogja, Wates, Kutuarjo, Gombong, Kebumen sampai Kroya, mungkin sampai Purwokerto, setiap ada kedatangan kereta dan keberangkatan kereta pasti ada lagu. Mungkin ini lagu khas daerah Jawa Tengah mungkin. Kayak gitu sih kurang lebihnya. Ini kereta api Fajar Utama Yogja berangkat dari stasiun Bekasi itu kalau nggak salah jam 7:30-an. Harga tiketnya itu pun kurang lebih mungkin sama ya kayak kereta api Bogowonto, sekitar 250-an sampai 300 ribuan. Kayak gitu sih. Membawa kelas rangkaian ekonomi premium dan kelas eksekutifnya. Emang banyak pilihan teman-teman. Kalau dari arah Bekasi, dari Jakarta ke Jogja maupun sebaliknya itu sangat banyak pilihan. Ini pertama menggunakan lokomotif CC203 9501 DPI untuk Jakarta. Pertama ini ada gerbong pembangkit akan premium 1, premium 2, premium 3, 4, 5, 6. Dan setelah ekonomi premium 6 terdapat gerbong restorasi. Setelah gerbong restorasi itu biasanya kelas gerbong eksekutif 1, 2, mungkin 3 ya. Oh, dan membawa rangkaian priority satunya. Inilah kereta api Fajar Utama Yogyakarta teman-teman. Banyak pilihan kereta api menuju ke arah Jogja dari Jakarta maupun sebaliknya. Hanya berhenti mungkin 2 menitan ya. Ini langsung berangkat lagi kereta api Fajar Utama Yogyakartanya. Emang makin hari makin pelayanannya makin bagus teman-teman. Makanya untuk tepat waktu kedatangan di stasiun akhirnya, makanya setiap stasiun pemberitaan stasiun itu hanya sebentar kayak gitu. Emang jadi banyak pilihan teman-teman dari Jakarta dari Jakarta ke Jogja maupun dari Jogja ke Jakarta ya. Banyak pilihan kereta dari maupun ekonomi paling rendah dan paling mahal.
Ini rangkaian. Oh, ini kelas gerbong Sumatera ternyata, bukan Parariti. Emang ada beberapanya khusus kalau sewa. Dia akan ini sih. Jadi emang untuk sewa untuk keluarga mungkin. Itu merupakan ke arah Bandung ya. Sedangkan percabangan kita yang Bogor dan ambil ini merupakan ke arah Purwokerto. Itu ke sana tadi satu jalur itu ke arah Bandung. Pukul jam 1:02 teman-teman, ini sudah tiba di stasiun Purwokerto. Stasiun Purwokerto merupakan stasiun pusat dari daerah 5 Purwokerto teman-teman. Dan ada beberapa kereta juga yang start pemberangkatannya dari stasiun Purwokerto ini. Salah satu ada kereta api Serayu tujuan ke Pasar Senen via Bandung. Ada kereta api Baturadun Express, ada kereta api Kamandaka kalau nggak salah. Kayak gitu sih. Ini pusat dari Daop 5 Purwokerto teman-teman. Dan semua kereta wajib berhenti di sini, termasuk kereta api paling tertinggi kastanya di lintas sini, yaitu di kereta api Argo Dipangga dan Argo Lau itu berhenti di stasiun Purwokerto ini. Dan ini teman-teman yang saya baru bilang, ini kereta api Argo Dipangga. Ini merupakan kereta tercepat teman-teman yang menghubungkan stasiun Gambir menuju Solo. Kayak gitu. Ini rangkaian terbaru dengan rangkaian new generation-nya. Ini harga tiketnya cukup mahal. Bisa sampai 700 ribuan. Kereta api Argo Dipangga. Kalau Argo Dipangga dari Solo ini keberangkatan malam. Kalau yang pagi dari arah Solo ini itu kereta api Argo Lau.
inilah teman-teman, pertemuan kereta api Argo Dwi Pangga dengan kereta api Bogowonto. Ini salah satu keunggulan teman-teman kalau untuk kereta api Argo Dwi Pangga. Jadi kalau pintunya ini dia otomatis, nanti kalau misalkan kereta apinya sudah jalan dia nggak akan bisa kebuka lagi, karena udah otomatis dari kalau nggak salah yang dari itu dari gerbong restorasi kalau nggak salah. Kereta api Argo Dwi Pangga teman-teman berangkat lagi. Ini kereta tercepat yang menghubungkan dari Jakarta ke arah Solo, hanya 7 jam. Dan sampai Jogja ini dari Jakarta Gambir ke Jogja ini 6 jam. Emang pemberhentian sedikit dan nanti akan otomatis pintunya ini akan tertutup sendiri teman-teman. Kayak gini. Ini akan tutup sendiri. Nah, itu dia. Dan membawa luxury sebanyak 3 rangkaian. Ini semua Argo Dwi Pangga dan Argo Lawin membawa 3 rangkaian luxury. Gerbong restorasi Bogowonto. Jadi ini ruang musola teman-teman, hanya untuk cukup satu mungkin di gerbong restorasi Bogowonto. Ini pukul jam 1:50 teman-teman. Ini sudah tiba di stasiun Bumi Ayu. Ini nggak semua kereta berdiri di sini, tapi ada beberapa kereta juga yang berdiri di sini. Cuma kalau kereta api kayak seperti kereta Argo, dia minta satu di stasiun ini. Bumi Ayu. Ini sebenarnya terkenal di daerah sekitarnya, mungkin pemandangan sangat bagus teman-teman. Karena emang ini masih daerah Purwokerto dan dikelilingi masih dan Purwokerto itu sendiri terkenal dengan jalur yang ekstrim, terjal dan pemandangannya sangat bagus. Itulah mengapa di jalur dari Bumi Ayu menuju ke Purwokerto itu jalur terjal dan berkelok kayak gitu sih. Tapi disuguhi dengan pemandangan yang sangat luar biasa bagus ya. Karena di petak itu terdapat sebuah gunung selamat teman-teman. Jadi memang pemandangan sekitar memang bagus banget.
Jadi ini untuk gerbong restoran teman-teman kayak gini. Dan sudah membeli kanan ini nasi goreng. Aduh. Nah ini teman-teman, saya membeli nasi goreng Pariangan seharga 40.000. Ini kita lihat ya, kita unboxing isinya apa aja. Nah ini dia. Untuk nasi goreng Pariangan seharga 40.000 itu dapat ayam, telur, timun, ini acar ya, acar. Ini mungkin ini kriuk atau ini kerupuk, ini saus, ada nasi goreng. Ini seharga 40.000 di tadi dibeli di gerbong restorasi. Nah, teman-teman, ini coba kita mari makan ya. Ini nasi goreng Pariangan seharga 40.000. Cuman cukup banyak sih kalau dilihat dari menunya. Kita cobain dulu. Lihat. Dan ini terdapat kerupuk. Ini kantong ini gunanya buat naruh sampah sih biasanya. Mungkin kita cobain nasi dulu ya. Ini ayam goreng. Terus ada juga. Mantap. Dan di sini itu cukup banyak kayak gini, kayak ayam, ada telur juga, ada timun, acar, kerupuk ya, kayak itulah. Jadi itu lauknya tuh banyak kayak gitu sih. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a moment, we'll arrive at Cirebon Grojagan Station. For those of you who will end your trip at Cirebon Grojagan Station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. Pukul jam 3 teman-teman, ini sudah tiba di stasiun Cirebon Grojagan. Ini semua kereta yang berhenti yang kelas ekonomi, ini berhenti di sini, dan sisanya itu berhenti di stasiun Cirebon ke Kejaksan. Dan di stasiun Cirebon Grojagan ini terdapat sebuah percabangan teman-teman, yang dari arah Bogonto, yang tadi arah dari Bogonto itu dari arah Purwokerto. Sedangkan yang kalau ke arah lurus itu yang sebaliknya ke arah sana itu ke arah ke Semarang Tawang. Nah teman-teman, itu kalau ke sana itu merupakan ke arah Semarang. Kalau di sini merupakan ke arah Purwokerto. Nah ini teman-teman, ini stasiun Cirebon Kejaksan. Biasa digunakan untuk kereta api kelas ke atas ya, kayak seperti kereta api Argo, Taksaka. Kebanyakan berhenti di stasiun Cirebon Kejaksan ini. Ini sudah tiba di stasiun Jatibarang pukul jam 3 lewat 48 menit sudah tiba di stasiun Jatibarang.
Stasiun Jatibarang ini merupakan masih daerah Daop 3 Cirebon teman-teman. Dan memang ada beberapa kereta juga yang berhenti di stasiun Jatibarang ini. Salah satunya di kereta api Bogowonto ini. Dan memang beberapa kereta juga yang berhenti yang ekonomi campuran, yang ekonomi itu berhenti di Jatibarang teman-teman. Tapi untuk kelas kereta api kelas Argo, kelas atas dia melintas langsung di stasiun Jatibarang ini. Nah, ini teman-teman, ini merupakan kelas eksekutif di kereta api Bogowonto. Kayak gitu sih. Nah, ini sebenarnya kalau misalkan yang enak di eksekutif itu ada footrest teman-teman. Jadi kayak ada suatu pijakan. Ini ketinggiannya kita bisa atur semau kita. Nah, ini kita lepas. Nah, dan kalau untuk legroom, kalau untuk jarak antar kursi dia lega banget. Jadi kaki kita tuh bisa selonjoran kayak gitu sih. Yang bedanya sama ekonomi. Mungkin apalagi ya untuk bedanya ya. Mungkin ini ada sebuah lampu baca. Ini kalau bisa kita ini nyala dia. Nah, itu dia. Dua-duanya nyala. Kayak gitu sih perbedaannya antara kelas ekonomi dengan kelas eksekutif di rangkaian Bogowonto. Mungkin hampir semua ya untuk rangkaian Celestial. Nah, itu teman-teman, itu merupakan perjalanan di stasiun Cikampek dan arah sana itu merupakan ke yang dari arah Bandung ya. Kayak gitu sih. Persiapan masuk stasiun Cikampek dan melintas langsung di stasiun Cikampek teman-teman untuk kereta api Bogowonto-nya. Nah teman-teman, ini selepas stasiun Cikampek dan nantinya nggak akan lama lagi akan tiba di stasiun Cikarang dan Bekasi. Saya coba membuat kesimpulan selama menaiki kereta api Bogowonto dari stasiun Lempuyangan ke arah Bekasi sampai dengan Pasar Senen. Nah, yang pertama mungkin kereta api Bogowonto ini hanya melayani keberangkatan pagi dari dari Lempuyangan Yogyakarta menuju ke arah Bekasi dan stasiun Jakarta Pasar Senen ya. Kalau untuk keberangkatan malamnya dia nggak ada, dan sebaliknya kalau dari Jakarta Jakarta Pasar Senen Bekasi itu hanya ada keberangkatan malamnya dan tidak ada keberangkatan paginya. Kayak gitu sih. Dan kalau untuk estimasi perjalanan dari stasiun Lempuyangan Yogyakarta menuju arah Bekasi itu memakan waktu kalau di jadwal itu 7 jam 43 menit, artinya hampir 8 jam untuk kereta api Bogowonto ini. Ini dibilang hampir sama ya untuk estimasi perjalanan Bengawan keberangkatan pagi hari dari stasiun Bekasi menuju ke arah Lempuyangan Yogyakarta. Kayak gitu sih. Padahal mungkin untuk kelasnya Bogowonto yang Bengawan itu sangat jauh teman-teman. Bengawan itu merupakan kereta api PSO bersubsidi dari pemerintah, sedangkan Bogowonto itu merupakan kereta api komersial yang kelas ekonomi premium dan eksekutif gitu, dan dengan rangkaian stainless steel. Kayak gitu sih, seharusnya lebih cepat sih. Kayak gitu. Untuk harga tiket sendiri teman-teman, ini menurut saya ini tapi sih kalau dibandingkan dengan fasilitas yang diberikan oleh kereta api Bogowonto ini itu ya dengan saya beli tiket harga 260 ya mungkin itu cukup layak ya dengan harga tiket segitu kalau menurut pribadi saya. Cuma kalau misalkan yang ekonomi premium di harga yang termahal itu 330 itu saya rasa cukup mahal sih. Jadi emang ekonomi premium kereta api Bogowonto dengan kelas ekonomi premium termurah itu di angka 240.000 nggak salah, sampai dengan termahal 330.000 kayak gitu sih. Dan kalau untuk yang kelas eksekutifnya itu diangkat dimulai dari paling termurah itu diangkat 330.000 sampai ke angka 550.000 untuk kelas eksekutif di kereta api Bogowonto ini. Ya mungkin dari segi fasilitas ini sangat baik teman-teman, nggak jauh beda dengan kereta api rangkaian kereta api stainless steel pada umumnya. Ya guys, kalau di ekonomi premium itu kayak seperti
apa namanya, ya mungkin nggak jauh beda dengan pada ekonomi premium selisih pada umumnya, kayak seperti bagasi di kanan kiri, terus juga ada AC yang sangat, dan dari segi AC-nya itu mungkin menurut saya itu nggak terlalu dingin dan nggak terlalu panas teman-teman. Jadi emang di setel itu pas banget, bisa nyaman banget. Jadi pas memakai kemeja aja nggak terlalu dingin dan nggak terlalu dingin kayak gitu sih. Dan terus mungkin perbedaannya yang mencolok ya antara kelas ekonomi premium dengan kereta api eksekutif. Mungkin perbedaannya paling di bangku ya. Bangku eksekutif itu lebih tebal untuk bangkunya. Dan kalau di eksekutif itu ada footrest teman-teman, pijakan kaki, buat pijakan kaki yang bisa kita atur. Terus juga legroom, dari jarak kursi antar kursi itu sangat lega, cukup lega bahkan. Karena kita bisa selonjoran, kayak gitu sih kalau di eksekutif. Dan tuh mungkin apalagi ya, mungkin di eksekutif itu ada lampu baca. Jadi kalian yang mau baca, yang sering baca, hobi baca itu bisa sangat sangat bisa lah untuk di kelas eksekutif. Ya mungkin itu isi teman, kesimpulan dan pesan selama menaiki kereta api Bogowoto dari stasiun Kuyangan ini tujuan ke Bekasi ya. Pukul jam 5 lewat 24 menit teman-teman. Ini sudah tiba di stasiun Cikarang. Ini sekali lagi nanti akan berlangsung abis ini langsung berhenti di stasiun Bekasi. Yang turun di stasiun Cikarang itu cukup banyak teman-teman. Dari kereta api Bogowoto ini emang okupansi penumpang yang dari stasiun Cikarang itu cukup lumayan banyak, makanya dia ke stasiun Cikarang ini. Nah, alhamdulillah teman-teman ini sudah sampai di stasiun Bekasi. Ini pukul jam 5 lewat 55 menit. Seharusnya tiba di stasiun Bekasi itu jam 17.43 menit. Jam 17.43 menit teman-teman. Tadi sih ketahan sinyal selama masuk stasiun Bekasi. Ya mungkin selebihnya ya cukup menyenangkan lah kalau untuk menaiki kereta api Bogowoto ini. Jadi itu teman-teman, itu dulu perjalanan saya singkat, bukan nggak singkat juga ya, agak cukup lumayan panjang. Perjalanan sekali ini dari stasiun Kuyangan Yogyakarta menuju stasiun Bekasi. Ikuti terus perjalanan saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.